Perkenalkan, nama saya Christina Oktaviani, nomor induk mahasiswa 201221157 dari kelas BKI 3E. Di sini saya akan berkhotbah dengan tema Ikhlas dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Yang ketiga kalinya, saya di sini akan menjelaskan tema khotbah saya, yaitu ikhlas dalam agama Islam. Dalam agama Islam, syarat diterimanya amalan ibadah manusia adalah ikhlas dan mengikuti sunnah atau tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tanpa salah satunya, amalan menjadi tidak sempurna. Ikhlas menunjukkan bahwa amalan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah suatu sikap yang terlihat mudah diucapkan, namun banyak orang yang kesulitan menerapkannya dalam kehidupan. Ikhlas artinya membersihkan, yaitu membersihkan hati supaya menuju Allah semata. Arti lain ikhlas yaitu mengerjakan suatu amalan perbuatan dengan niat hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa berbuat ikhlas dalam melakukan berbagai amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan perintah tersebut dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Artinya, padahal mereka diperintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas menaatinya semata-mata hanya untuk menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus atau yang benar. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 tersebut menjelaskan akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar senantiasa berbuat ikhlas dalam melakukan segala hal. Melakukan ikhlas itu harus dimulai dengan niat. Niat yang ikhlas akan mengantarkan manusia untuk berbuat ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan menerima amalan hambanya jika senantiasa melakukannya dengan ikhlas. Ikhlas adalah suatu sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat tersebut dalam rangka melakukan amalan ketaatan. Jadi, amalan ketaatannya dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu harus dilakukan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, ikhlas dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, ikhlas dalam memberikan pertolongan. Yang keempat, ikhlas menerima kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridhonya kepada hambanya jika senantiasa beribadah dengan ikhlas, tanpa terbebani dalam hidupnya. Yang kedua, ikhlas dalam mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas dengan ikhlas merupakan salah satu contoh perbuatan terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada hambanya jika senantiasa mengerjakan tugasnya dengan ikhlas. Yang ketiga, ikhlas memberikan pertolongan. Menolong orang lain itu harus dilakukan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan, kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menolong orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan dan berusaha menolongnya dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada kita. Yang keempat, ikhlas dalam menerima kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memberikan kemudahan dan memberikan kesulitan kepada kita. Maka, jika kita mendapat kesulitan dalam hidup kita tidak boleh mengeluh atau bahkan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan sabar, karena akan ada hikmah baru yang tersembunyi bagi diri kita. Ada beberapa keutamaan ikhlas. Banyak keutamaan yang dapat kita dapatkan
yang kita landasi di setiap amalan yang kita kerjakan. Selain itu, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki beberapa keutamaan yang dapat kita ambil hikmahnya. Di antaranya, yang pertama, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat nanti?" Beliau menjawab, "Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Makna ikhlas di sini adalah dia mengucapkan la ilaha illallah dengan sekaligus menjalankan konsekuensi dari kalimat tersebut, yakni dia harus benar-benar mempersembahkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan engkau menyekutukannya dengan suatu apapun." Quran Surat An-Nisa ayat 36. Keutamaan ikhlas yang kedua yaitu dibukakan baginya pintu-pintu langit. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW sebagai berikut, "Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas kecuali pasti akan dibukakan baginya pintu-pintu langit sampai dia dibawa ke Ars atau tempat beristiwanya Allah, selama dia menjauhi perbuatan dosa-dosa besar." Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian keutamaan ikhlas yang ketiga yaitu diharamkan baginya an-nar atau api neraka. Sesungguhnya an-nar itu haram dimasuki oleh orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi SAW, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong umat ini dengan adanya kaum yang lemah di antara mereka, dengan doa mereka, dengan salat mereka, dan dengan keikhlasan yang ada pada mereka. Hadis riwayat. Dengan kita melakukan ikhlas dalam segala hal, maka kita akan mendapatkan berbagai manfaat. Seperti halnya manfaat dari ikhlas menurut syariat agama Islam. Antaranya, yang pertama, hati menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak mudah marah dan tidak diperdayakan oleh amarah. Yang keempat, menjadikan manusia yang pemaaf. Yang kelima, meningkatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dijauhkan dari sifat-sifat buruk. Selanjutnya, selalu disayangi dan disenangi oleh orang lain. Dan yang terakhir, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah sesuatu hal dengan ikhlas, karena akan membuat hati kita menjadi tenang dan tentram. Mengapa? Karena kita hidup untuk akhirat, bukan hanya untuk duniawi saja. Jadi, lakukan sesuatu hal dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian atau bahkan mengharap imbalan. Karena jika kita selalu berbuat ikhlas dalam melakukan segala hal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang tak ternilai harganya kepada kita. Demikian itu tadi sedikit kitabah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.